Mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan di hari ini. Kami mohon Bapa untuk pesan-Mu bagi kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan menyukakan dan menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami semua, di mana kami masih dapat diberi waktu untuk terus mengalami perubahan, agar hidup kami, perbuatan kami, karakter kami dapat berubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Kami tahu Bapa masih banyak kekurangan, masih jauh kami untuk menjadi serupa dengan Engkau, tapi kami mau Bapa, saat ini berbicaralah bagi kami, agar kami mengerti bagaimana seharusnya yang kami lakukan, yang kami jalankan di dalam kehidupan ini. Bapa, kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon hikmat-Mu, dan kami siap untuk mendengar kebenaran-Mu, di dalam nama yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lama kita tidak berjumpa karena pandemi ini, tetapi saat ini justru kita masih dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua agar kita dapat belajar apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita merasa sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita merasa bahwa kita sudah bukan lagi menjadi orang yang terhilang karena kita ada di dalam gereja. Kita merasa bahwa kita sudah diselamatkan karena kita ada di dalam gereja, kita melayani, kita aktif sebagai majelis atau kita aktif sebagai pendeta sekalipun. Bapa di surga tahu dan memberikan kepada kita kesempatan bagaimana kita harus dapat berubah. Tetapi adakah kita saat ini menyadari bagaimana sikap hidup kita? Apakah benar seperti yang Bapa inginkan? Kalau kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32, pasti kita semua pernah membacanya dan kita mengetahuinya bahwa di sini menceritakan kisah tentang anak yang terhilang. Di mana anak yang terhilang ini kita sering tahu bahwa si bungsu ini yang selalu diceritakan, yang selalu menjadi fokus bagi kita semua, bahwa dia menjadi anak yang terhilang. Ketika kita membaca kebenaran ini, kita menyamakan di dalam kehidupan ini bahwa orang-orang yang terhilang itu adalah orang-orang yang di luar gereja. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah ada di dalam gereja, yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita meyakini bahwa kita tidak terhilang selama ini. Tetapi apakah benar seperti itu? Karena pada faktanya justru banyak sekali orang-orang di dalam gereja yang tidak menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu hidup di dalam dirinya. Tidak sedikit di antara kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui bahwa Yesus Kristus itu hidup, tetapi di dalam sikap dan perbuatan kita tidak pernah menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu hidup di dalam diri kita. Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 jelas sekali memang menceritakan tentang si bungsu dan si sulung, di mana ayahnya membagi harta warisannya karena si bungsu menuntut untuk segera dibagi warisan miliknya. Setelah dia mendapatkan warisan tersebut, lalu dia pergi meninggalkan rumah ayahnya dan dia menghabiskan warisan tersebut dengan dia berfoya-foya, dengan menyenangkan keinginan dagingnya, terus dia habiskan. Bahkan dia habiskan dengan caranya dia sampai dia benar-benar habis dan terpuruk. Sehingga ketika dia mengalami keterpurukan, ketika dia harus makan dari makanan tempat kandang babi,
Ini yang dia alamin. Dia mengalami keterpurukan yang sedemikian rupa. Dan pada saat itu, di dalam keterpurukannya, di dalam kehancurannya, dia merenung, dia meratapi hidupnya, dan dia menyadari bahwa kenapa dia tidak kembali ke rumah Bapa. Kalau budak-budak daripada bapaknya sendiri bisa menikmati di rumah bapaknya, kenapa dia tidak kembali saja pulang ke rumah bapaknya? Ini yang dia renungkan. Sehingga dia akhirnya bangkit dari tempat keterpurukannya itu dan dia kembali ke rumah ayahnya. Dia menghadapi ayahnya dan ternyata ayahnya menyambut dia. Tetapi apa yang terjadi ketika ayahnya menyambut dia dan membuatkan pesta, lalu dia memakaikan jubah dan cincin? Yang terjadi adalah ketika kita membaca di ayat 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Di sini ayahnya membuat pesta, bersukaria, bersukacita, bersorak-sorai karena anaknya kembali dalam kondisi yang sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ngambek ceritanya di sini. Si sulung ngambek, iri hati. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah kehilangan dan didapat kembali. Lihat dua sikap dari si sulung dan si bungsu. Kita selalu memandang bahwa kita harus memiliki paradigma yang terhilang itu selalu si bungsu. Karena kita melihat cara hidup si bungsu yang tidak pernah mau didominasi oleh orang tuanya, tidak pernah mau didominasi oleh ayahnya. Dia maunya bebas, hidup sesuai dengan kehendaknya. Maka ketika dia sudah mendapatkan warisan itu, dia tidak mau diawasi oleh orang tuanya. Jadi dia memilih untuk keluar dari rumah ayahnya. Dia menggunakan uang itu sesuka hatinya. Dia menghabiskannya untuk menyenangkan dagingnya dalam kehidupannya. Bahkan dia maunya bebas menggunakan apa yang sudah menjadi miliknya, termasuk harta warisan itu. Dia tidak menjaganya, tidak mengelolanya, tetapi dia gunakan untuk foya-foya. Kehidupan seperti inilah yang menjadi tolak ukur bahwa ini anak yang terhilang. Kita tidak pernah menyadari kehidupan-kehidupan seperti ini yang dilakukan oleh si bungsu, ternyata juga masih dilakukan oleh kita sebagai orang percaya, yang notabene kita beragama Kristen. Apalagi mengatakan, mengaku dari mulutnya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berapa banyak di antara kita yang datang ke gereja beribadah, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita rajin beribadah, bahkan kita melayani, menjadi majelis, aktivis, bahkan pendeta sekalipun, kita tidak pernah merasa bahwa kita sesungguhnya terhilang di dalam gereja. Kan dalam konsep kita yang terhilang itu di luar gereja. Tetapi tidak sedikit, justru banyak yang terhilang di dalam gereja. Konsep hidup orang Kristen kebanyakan mengenai yang terhilang itu adalah orang-orang yang ada di luar gereja. Dia meninggalkan gereja atau dia tidak pernah mau masuk ke gereja, tidak mau beribadah, tidak mau mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ini dicap atau diberikan label sebagai orang yang terhilang. Atau orang-orang
yang melakukan pelanggaran moral dianggap bahwa dia menjadi anak yang terhilang. Tidak sedikit kan di antara kita, Bapak Ibu Saudara, merasa bahwa kita sudah bertobat, merasa bahwa kita sudah tidak menjadi anak yang terhilang, karena kita tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan norma hukum yang berlaku atau etika-etika kehidupan yang ada di sekeliling kita. Ini yang terjadi. Mungkin kita tidak pernah melakukan pembunuhan, berjudi, berzina. Mungkin kita tidak melakukan itu semua sehingga kita merasa bahwa kita sudah bertobat. Kita merasa sudah tidak terhilang lagi. Tetapi kita tidak pernah menyadari sebenarnya pertobatan yang seperti apa sih yang diinginkan oleh Bapa di surga. Apakah sebatas pemahaman itu? Apakah sebatas karena kita tidak melakukan pelanggaran moral dan etika, tidak berjudi, tidak berzina? Apakah hanya sebatas itu? Yang kita ketahui selama ini bahwa yang terhilang itu seperti si bungsu tadi, yang hidupnya sesuai dengan kehendaknya sendiri, tidak mau diatur oleh ayahnya, tidak mau didominasi, tidak mau dikontrol. Nah, kita yang ada di dalam gereja, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adakah kita saat ini mau dikontrol oleh Bapa kita di surga? Mungkin fisik kita, kegiatan kita ada di dalam gereja, tetapi apakah hidup kita sehari-hari mau dikontrol atau didominasi oleh Bapa di surga? Berbicara didominasi berarti hidup kita dalam setiap detiknya itu selalu dalam pengawasan, dalam kontrol Bapa di surga. Kalau di dalam kontrol Bapa di surga berarti apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, apa yang kita perkatakan, yang kita ucapkan, itu semua harus dalam kontrol untuk menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Adakah kita sudah melakukan itu? Kita sering sekali merasa sudah di dalam gereja, kita sudah bertobat, dan kita merasa setiap yang kita gunakan dalam pikiran, mata, telinga kita, perkataan kita, bahwa semuanya itu sudah benar. Tetapi kita tidak memperkarakan, merenungkan, apakah yang kita lakukan ini menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Kita harus menyadari bahwa pertobatan yang benar yang sesungguhnya bagaimana. Kita betul datang kepada Bapa. Kita bersekutu, kita menghadap Dia sebagai Bapa kita di surga. Dan Dia yang harusnya mendominasi kita. Kita harusnya memperkarakan, menjaga setiap tindak tanduk kita. Kalau kita bertobat dan bertobat yang benar, berarti kita rela memberi diri kita untuk didominasi oleh Bapa di surga. Saat ini, pasti semua gereja, setiap keluarga-keluarga Kristen sedang mempersiapkan untuk menghadapi Natal. Mereka merasa bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini membebaskan mereka, membuat mereka akhirnya menjadi bahagia, sehingga hidup mereka sesuka hatinya sendiri. Apakah justru di dalam benak mereka menyadari kedatangan Yesus itu sesungguhnya mengikat kita harus tunduk kepada dominasi Bapa, tunduk kepada pemerintahan Bapa. Karena pertobatan yang sebenarnya seharusnya kita rela menjadi hamba. Tetapi berapa banyak di antara kita tidak rela menjadi hamba. Berbicara menjadi hamba, ingat, kita tidak punya hak sama sekali menggunakan mata, telinga, perkataan kita atau ambil keputusan apapun. Semua harus di dalam dominasi Bapa. Tidak sedikit kan di antara kita sesuka hati kita di dalam menggunakan tubuh kita, panca indera kita, sikap hidup kita. Tidak sedikit kita sesuai dengan selera kita sendiri. Berapa banyak setiap kita yang mau rela melepaskan hak kita. Karena kita sebagai hamba, kita merasa bahwa kita berkuasa. Kita percaya Yesus, oh kita anak raja. Padahal yang sesungguhnya ketika kita ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, justru kita kehilangan hak hidup kita. Kita kehilangan hak untuk kita menikmati hidup ini. Karena hidup kita sudah ditebus dan dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Harus kita sadari, si sulung ini yang ada di dalam rumah Bapa, justru dia tidak berjalan sesuai dengan apa yang Bapa inginkan. Dia tidak memahami apa yang Bapa pikirkan. Maka dia tidak menerima cara daripada ayahnya memperlakukan atau menyambut adiknya yang diketemukan kembali dan masih hidup serta sehat. Dia marah, dia demo, dia tidak mau masuk rumah, dia demo di situ. Dia tidak terima. Ini yang terjadi. Berapa banyak di antara kita demo kepada Tuhan, tidak terima kepada Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah ada di dalam gereja, kita sudah ada di rumah Bapa. Tetapi kenapa Bapa memperlakukan berbeda? Banyak kan di antara kita yang mungkin kecewa. Kok kita berdoa sama Bapa tapi tidak dijawab? Kenapa orang yang baru datang ke gereja, dia minta apapun, dia minta mujizat langsung dapat? Bagaimana dengan cara hidup kita? Seharusnya kita mengerti apa yang Bapa inginkan di dalam kehidupan kita. Tidak sedikit kan Bapak Ibu Saudara, kita merasa mau dimengerti oleh Bapa, tetapi kita tidak pernah mau mengerti apa yang Bapa inginkan. Kita maunya disenangkan oleh Bapa, tetapi kita tidak pernah mau berjuang untuk menyenangkan Bapa di surga. Lihat, si sulung tidak mau masuk ke rumah Bapa karena dia marah. Karena dia kecewa dengan perlakuan bapaknya kepada adiknya. Sehingga dia demo, dia nggak mau masuk ke rumah Bapa. Sikap seperti ini, cara seperti ini sebenarnya dia sedang mempermalukan bapaknya kepada semua budak-budak yang ada di situ. Kepada setiap hamba-hamba daripada ayahnya. Dia sedang mempermalukan bapaknya. Karena di situ jelas cara hidup dia tidak mengerti pikiran dan perasaan Bapa. Justru dia merasa memiliki dunianya sendiri walaupun ada di dalam rumah Bapa. Begitu pula di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita sudah melayani, kita rajin ke gereja, kita menjadi majelis, menjadi aktivis, kita sibuk dengan semua kegiatan itu. Yang menjadi pertanyaannya, adakah kita mengerti apa yang Bapa inginkan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita memahami hati dan perasaan Bapa? Benarkah kita memahami dan mengerti? Kalau kita memahami dan mengerti, maka kita harus menjaga hidup kita setiap langkah kita. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan Bapa. Yang kita puaskan perasaan Bapa, bukan perasaan kita sendiri. Benarkah kita berada di dalam gereja, rajin beribadah, kita mementingkan hati dan perasaan Bapa? Atau justru kita ada di gereja, kita menuntut Bapa untuk mencukupkan segala yang kita inginkan? Tapi di sini harus ingat, bukan berarti kita tidak boleh meminta kepada Bapa apa yang kita butuhkan. Yang terutama adalah bagaimana kita mengerti hati dan perasaan Bapa. Tidak sedikit setiap kita selalu menuntut. Kita merasa kita punya hak, padahal kita tidak punya hak sama sekali. Apa yang kita lakukan, sikap kita, perbuatan kita, seharusnya semuanya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Mari kita merenungkan Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak ayo. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini dan kita beribadah bersama saat ini. Ayo, renungkan bagaimana sikap kita. Kalau kita memandang yang terhilang itu di luar gereja dan kita di dalam gereja kita tidak terhilang. Tetapi sikap kita ternyata justru mempermalukan Bapa di surga. Kita tidak mengerti hati dan perasaan Bapa di surga. Kita tidak mau menyenangkan Dia. Maka kita pun akan terhilang di dalam gereja. Tidak sedikit, banyak di antara kita pada saat ini merasa di dalam gereja, melayani, menjadi majelis, menjadi pendeta, menjadi aktivis, justru kita terhilang di dalam gereja. Nah, sekarang ini justru gereja-gereja juga memiliki tanggung jawab supaya jangan sampai jiwa-jiwa
terhilang di dalam gereja. Harus bisa memberikan pengertian, pemahaman yang benar bagaimana pertobatan yang sesungguhnya. Karena pertobatan yang sesungguhnya bukan hanya karena kita berhenti, sebatas berhenti dari pelanggaran moral dan etika. Karena pertobatan yang sesungguhnya, yang tadinya kita hidup menyukakan dan menyenangkan daging kita, hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri, hidup di dalam pemerintahannya sendiri, tetapi sekarang kita memberikan hidup kita diperintah oleh Bapa di surga. Hidup untuk kepentingan Bapa, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Justru kita hidup untuk menyukakan dan menyenangkan Bapa, bukan kita mencari kesenangan sendiri. Ayo kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Kita masih punya waktu kalau kita masih bernafas saat ini. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Mulai sejak saat ini, ayo persiapkan hidup kita. Jangan sampai kita terhilang di dalam gereja. Kalau orang di luar gereja dia terhilang, ya kita sudah mengerti. Tetapi sungguh mengenaskan kalau kita ada di dalam gereja dan kita terhilang di dalam gereja. Maka saat ini setiap kita ayo kita belajar dengan benar, kita mengerti dengan benar pertobatan yang sesungguhnya. Bagaimana kita hidup di dalam pemerintahan Bapa. Hidup di dalam kontrol dan dominasi Bapa di surga. Kita tidak punya hak lagi memerintah diri kita sendiri, tetapi semuanya kita kembalikan buat Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara. Saya tahu di antara kita semua pasti banyak masalah, banyak pergumulan, banyak pencobaan. Kita butuh pertolongan Bapa. Tetapi yang terutama, bagaimana kita dapat menyukakan dan menyenangkan Bapa. Tidak ada yang bisa menggantikan segala kebutuhan kita dalam kehidupan ini. Selain kita butuh akan Bapa dalam kehidupan ini. Kita butuh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kebutuhan kita satu-satunya. Bukan yang lain. Ingat Bapak Ibu Saudara. Ayo saya mengajak. Mari kita mengkoreksi diri kita. Merenungkan. Apakah saat ini sikap kita seperti si bungsu atau seperti si sulung. Yang terutama kita mengerti hati dan perasaan Bapa. Menyukakan dan menyenangkan Dia. Walaupun kita banyak masalah, banyak tantangan, banyak pencobaan, banyak penderitaan. Justru kita harus mengutamakan hati dan perasaan Bapa. Walaupun kita tidak senang, walaupun kita tidak bahagia, mari kita membahagiakan Bapa di surga. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk hidup mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan ini ya Bapa. Mampukan kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Agar kami dapat berubah terus menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami tahu sulit untuk kami dapat melakukan seperti apa yang Bapa lakukan. Tapi kami mohon saat ini Bapa, agar kami dapat berjalan di jalan yang Tuhan Yesus lalui. Biar kami dapat memikul salib kami sendiri Bapa. Kami mohon Bapa saat ini, mampukan kami. Agar kami tidak terhilang di dalam gereja. Agar kami bisa benar-benar menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, banyak sekali untuk jiwa-jiwa. Anak-anak-Mu yang mereka saat ini mengalami masalah. Mengalami pencobaan. Mengalami penderitaan. Mengalami sakit penyakit. Kami mohon Bapa saat ini. Biarlah kuasa-Mu bekerja kepada mereka. Dan kami berdoa buat setiap Bapak Ibu semua yang mengalami sakit penyakit saat ini. Bapa, kami mohonkan kesembuhan atas mereka. Kami mohon Bapa sembuhkan yang sakit. Sembuhkan ya Bapa. Sakit apapun itu di dalam tubuh mereka. Kami percaya Bapa Engkau menyembuhkan. Kuasa darah Yesus Kristus menyembuhkan mereka saat ini ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Bagi setiap umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, yang masih terikat dengan kuasa dosa, yang masih terbelenggu dengan segala beban dosa.
terbelenggu dengan segala percintaan dunia. Aku berdoa saat ini Bapa, kami membutuhkan pertolongan-Mu di dalam nama yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Biar kuasa darah Yesus Kristus yang membebaskan mereka dari segala belenggu-belenggu dosa itu Bapa. Kami berdoa saat ini Bapa di dalam nama yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur saat ini. Kami telah mendengar kebenaran-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Saat ini Bapa, biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap kami. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman ini. Yang telah beribadah bersama-sama ya Bapa. Kami mohon Bapa, biarlah Engkau yang memberkatinya saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimalah segala berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa kita di surga. Melalui cintanya, melalui Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui Allah Roh Kudus yang menyertai kita, membimbing kita, menuntun kita. Sampai nanti kita mengarahkan langkah kaki kita memasuki langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.